Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan kita semua, Tuhan yang membuat kita hidup di dunia ini dan hidup di dunia yang satunya lagi. Dia juga telah memerintahkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mencerahkan segala umat dari berbagai golongan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berkultum tentang khamr, minuman yang merusak peradaban. Nabi SAW pernah bersabda, al-khamru ummul khaba'is, yang berarti khamr adalah induk dari segala keburukan. Ini selaras dikarenakan keadaan khamr yang sangat-sangat buruk. Ada sebuah sedikit riwayat tentang kenapa khamr diharamkan. Tentunya dikarenakan dulu umat Islam saat masa Nabi Muhammad SAW sering sekali minum khamr, sampai Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa orang-orang dari golongan muslimin pun bertanya soal khamr dan judi, hanya untuk mengetahui apa bahayanya di antara kedua perbuatan tersebut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang haram dan judi, khamar dan judi. Katakanlah, sebenarnya di dalam kedua benda tersebut ada manfaat bagi manusia dan juga ada dosa yang sangat besar bagi manusia. Dan mereka juga menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, infak yang kalian infakkan adalah kelebihan yang dibutuhkan. Allah menurunkan ayat-ayat ini bagi orang-orang yang berfikir. Maksud dari ayat ini adalah di dalam khamr dan judi ada manfaat bagi manusia, yaitu salah satunya judi bisa membuat orang kaya secara cepat kalau dia beruntung. Dan juga jikalau khamr, orang bisa menjualnya dan mendapatkan banyak untung darinya. Namun dari kedua benda tersebut tetap saja ada dosa yang sangat besar yang dirisikokan pada si pengguna dan si bandar. Nah, dikarenakan dosa besar itu, diharamkanlah kedua benda itu, walaupun tidak secara mutlak. Dan dikarenakan tidak diharamkan secara mutlak, ada juga beberapa sahabat yang tetap melakukan kegiatan judi dan khamr secara bersamaan. Mereka tidak melakukan hal itu gara-gara mereka beralasan, itu hanyalah dosa besar, tidak apa-apa kok dilakukan, kita masih bisa bertobat. Nah, setelah itu datanglah pula surat An-Nisa ayat 43 yang menerangkan tentang yang alasan diturunkannya surat ini adalah dikarenakan ada beberapa sahabat yang setelah minum-minum dari rumah seorang sahabat, mereka pergi ke masjid untuk sholat isya. Dan mereka membaca surat Al-Kafirun. Namun beberapa dari bacaan mereka ada yang salah. Jadinya setelah mereka sholat, Allah segera menurunkan surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersolat sebelum kalian sadar apa yang kalian ucapkan, dan janganlah kalian mendekati masjid saat kalian junub sebelum kalian mandi junub. Kalian hanya berlalu saja. Jika kamu sakit dalam perjalanan atau telah beruang dari air besar atau telah menyentuh wanita, maka berwudulah. Namun jika tidak ada air, basuhlah tanganmu, bertayamumlah, dan basuhlah tanganmu dengan debu yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Pemaaf. Maksud dari ayat ini adalah sesungguhnya kita tidak boleh saat sholat
tidak mengerti apa yang dari kita katakan. Setelah itu juga Allah mengharamkan menurunkan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang bacaannya adalah: wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk dari perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kau beruntung. Sesungguhnya setan hanya ingin membuat kerusakan melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud untuk membuat perpecahan di antara kalian dan menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Tidakkah kalian mengerti dan tidaklah kalian mau berhenti? Setelah turun surat ini, Allah mengharamkan khamr secara mutlak dan mengkategorikannya sebagai keji dan menjijikkan, dan seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang masih mempunyai akal sehat. Perbuatan, godaan, dan tipu daya setan. Karena itu adalah perbuatan setan, maka seharusnya dihindari dengan menjauhkan diri darinya. Maka berarti sang bersangkutan telah bersedia untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Tujuan setan menggoda manusia untuk melakukan meminum khamr dan judi adalah untuk merangsang persengketaan dan permusuhan. Persengketaan dan permusuhan adalah dua sifat kehancuran dunia. Tujuan lain setan untuk melakukan yang satu itu adalah untuk menghilangkan kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar perbuatan itulah manusia diwajibkan untuk tidak melakukannya. Ayat tersebut adalah akhir ayat yang menghukumi khamr. Diharamkannya khamr adalah sesuai dengan visi dan misi Islam di bumi yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, akal,